Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap dulu banyak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pagi hari ini, sampai saat ini, banyak rahmat Allah, banyak karunia Allah yang kita nikmati. Kita dapat hadir ke majlis ini, majlis ilmu, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji ayat-ayatnya. Dan juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menyampaikan amanah, menyampaikan risalah dakwah, sehingga kita menjadi pengikutnya untuk keselamatan hidup kita di dunia, apalagi dalam akhirat nantinya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, tafsir atau pilihan ayat tafsir kita tadi sudah disampaikan. Kita masih tetap masih berada pada surat An-Nisa. Kalau pada bulan lalu kita berada pada ayat sebelumnya, tadi sudah saya bacakan dua ayat dari surat An-Nisa, ayat ke-60 dan ke-61. Kalau dilihat secara umum, secara ayat ini membicarakan di antara sikap orang-orang yang munafik, begitu. Ya, di dalam Al-Quran banyak ayat yang bicarakan ayat-ayat tentang munafik, tapi ayat ini juga bicarakan sifat-sifat yang diperlihatkan kalau seseorang itu adalah munafik. Tentu suatu kata yang sangat kita takutkan ya. Tapi sebagaimana biasanya Bapak dan Ibu sekalian, di saat kita baca Al-Quran, saat kita kaji Al-Quran, dia satu ayat itu dia tidak mempunyai pesan tunggal begitu. Tapi setiap ayat, hampir semua ayat ada kaitannya berkaitan dengan masalah akidah. Ya. Ada kaitannya dengan masalah ibadah, ada kaitannya dengan masalah akhlak, dan ada kaitannya dengan masalah ilmu dan sejarah. Jadi banyak. Dia satu ayat kita bahas. Tapi di sana tercermin. Ya. Ada pesan-pesan akidah gitu. Ada pesan-pesan tauhid kepada Allah. Ada pesan-pesan ibadah. Ada pesan-pesan akhlak. Ada pesan ilmu. Ada pesan sejarah. Ya. Jadi di saat kita baca ayat Al-Quran, walaupun dia satu ayat, dia ya kalau kita artikan saja memang sederhana nampaknya ya. Tapi itulah maka ayat Al-Quran itu ditafsirkan gitu ya. Ditafsirkan itu artinya diperluas. Diperluas maksudnya, isinya, kandungannya, pelajaran yang ada di dalamnya. Yang memang
apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak akan pernah habis dibaca, tidak akan pernah habis digali. Ya, tambah digali, tambah dipelajari, tambah haus. Ya, itu keistimewaan Al-Quran. Kata orang kalau minum air laut bagaimana? Bukannya hilang haus, tapi tambah haus. Ya. Begitu juga kalau kita nimba air laut, tambah kita timba, tambah banyak dia, tidak pernah habis. Ya. Tidak usah air laut, air Sungai Musi. Sepakat orang Palembang minggir Sungai Musi semua, apa, nimba. Kira-kira tahun berapa keringnya bu ini? Tidak bakal kering. Ya, itulah contohnya ya. Itu dicontohkan oleh Nabi. Tidak bakal kering. Jadi selama-lamanya kita nimba. Kenapa? Dia timba datang lagi, dia timba datang lagi. Itulah Al-Quran. Ya. Atau gini, kita tebang semua pohon di hutan. Berapa banyak pohon di hutan? Banyak ya. Diambil rantingnya sebagai pena, nulis. Daunnya sebagai nulis ayatnya. Itu dikalikan 7 kali juga tidak akan habis isi makna Al-Quran yang ada di dalam kalam Allah itu. Tidak usah satu apa, tidak usah satu, ya kata Allah di dasarnya 1 hektar saja hutan ditebang dijadikan tidak akan habis-habis ya. Maka itulah maka Rasulullah mengatakan kepada kita, selamanya kamu peganglah Al-Quran, selamanya kamu peganglah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu gali, kamu gaji, kamu pelajari, kamu dengar, kamu baca, kamu minimal kamu akan dapat pahala, gitu ya. Minimal kamu akan dapat pahala. Al-Quran ini kan lain. Orang baca dapat pahala, diam aja kita dengar dapat pahala juga kan? Ini ya. Yang lain tidak seperti itu. Tapi kalau Al-Quran dibaca oleh seorang, kalau dia 3 baris, sekian huruf, orang baca itu dapat pahala minimal satu huruf berapa? 10. Kalau 30, 300. Itu yang membaca. Yang dengar, kalau dia dengar dengan baik, dia mendapat nilai yang sama dengan apalagi kalau kita bahas. Kita bahas artinya Al-Quran itu bahasa Arab ya. Al-Quran itu kalamullah. Dia tidak bisa kita pahami sebegitu aja. Tiba kita bahas, maka majlis itu, maka dikatakan oleh Rasulullah, majlis mengkaji Al-Quran itu adalah majlis zikir. Ya, kita ceramah tentang Al-Quran, tapi kita bacakan Al-Quran sama dengan majlis zikir. Kenapa? Karena kita menyebut bahasa bukan bahasa manusia. Al-Quran ini bahasa siapa? Bahasa Allah. Ya, kalau buku kita baca apa? Bahasa manusia. Hadis pun juga dari Allah, tapi bahasanya dari Nabi. Jadi Bapak sekalian, maka kita tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Dan itu tidak akan bisa disandingi. Ya. Dan ini juga tidak akan tamat. Ya. Kita kaji 2 ayat hari ini. Tidak habis kan? 2 ayat, 9. Berapa tahun tamatnya? Ayat Al-Quran itu berapa? 6.000 lebih. Saya katakan 6.000 lebih je. Jangan 6666 itu tidak benar. 6.238 ya. Jadi jangan bosan kalau ada kajian Al-Quran. Ya. Coba kita lihat Bapak sekalian ayat ini. Sifat, sikap ya. Ini ayat berkaitan sikap. Ada sifat, ada hakikat, ada sifat. Ini sikap. Oh, Sanu itu sikapnya begini ya. Sifatnya begini kan gitu kan. Ada orang munafik sikapnya begini. Coba kita bacakan sedikit. Alam taro. Apakah kamu tidak coba berfikir? Apakah kamu tidak coba melihat, kata Allah, illal ladzina, kepada orang-orang yang yaz'umuna annahum amanu. Mereka mendakwakan dirinya orang beriman. Jadi, tidakkah kamu melihat orang yang mendakwakan dirinya beriman? Berbeda Bu sekalian. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah berkata, bersikap deh. Ini yaz'umun, mendakwahkan diri. Ya. Mendakwah, aku ini apa?
Nih, padahal enggak sebenarnya kan mendakwakan diri itu orang yang tidak pada hakikat sendiri dia kan. Tidak hakikat dirinya betul. Jadi, tidakkah kamu lihat atau apakah kamu tidak melihat orang-orang yaz'umuna, mereka mendakwakan dirinya, mereka beriman. Jadi hanya mendakwakan saja dirinya beriman. Padahal iman itu tidak bisa didakwakan. Oh ya, aku orang beriman, tidak bisa sekadar itu kan? Dulu kan kita katakan, kalau beriman itu minimal apa? 3 unsur pokok. Terhadap rukun iman yang 6 itu 3 harus ada. Mana yang 3? Yang pertama, tasdiqun bil qalbi. Diyakini kebenarannya leha. Tasdik itu diyakini, dibenarkan kebenarannya itu di hati. Kemudian, takrirun bil lisan. Takrir, diikrarkan, dimantapkan. Apa yang diyakini hati itu dikeluarkan berupa kata-kata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya orang beriman. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu berkata, berkeyakinan. Jadi, yang ketiga, a'malun bil arkan. A'malun bil arkan itu dia nampakkan dengan perbuatan anggotanya. Tangannya, mulutnya, matanya, panca inderanya melakukan Islam. Ya. Jadi, ucapan tidak bisa cukup dia itu ya, tapi harus ada kekuatan hati kita, di mulut kita. Dan tidak bisa, yang banyak ada lagi 2 Di sini ada, di sini ada. Tapi yang ketiga tidak ada. Ada tidak? Saya orang Islam. Apa bukti? Nah, KTP. Itu deh. Kan orang Indonesia, kalau KTP harus ada agama. Apa bukti orang Islam? Saya pakai kopiah? Ada. Orang kafir juga pakai kopiah sekarang. Karena kopiah ini apa? Simbol nasional. Ya, ini kopiah simbol nasional. Kalau kafir, apa ada? Apalagi kalau dia pejabat. Ya. Dia wali kota, dia jadi pejabat, acara resmi. Pakai apa deh? Kopiah, tidak tahu dia orang Irian, tidak tahu dia orang Manado, tidak tahu dia orang Batak. Tetapi karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam, dan kopiah ini juga ada sesuai dengan apa? Pengaruh dari Islam kan? Pengaruh dari Islam yang dijadikan simbol nasional. Jadi tidak bisa dengan kopiah aja. Mentang-mentang ketemu orang di pasar, dia berkopiah. Tiba-tiba dia berkopiah, di dadonya ada apa? Bisa saja kan? Maka iman itu tidak bisa begitu. Iman itu harus lengkap, yang 3 itu. Kalau ngomong dia Islam, dia ucapannya jelas. Kalau datang waktu sholat, dia nampak sholat kan begitu ya. Kalau dia seorang perempuan, seorang wanita, nampak dia bahwa dia berhijab kan, ya. Tapi kalau dia tidak berhijab, ragu kita. Di Indonesia sekarang, kalau kita ketemu orang di luar, dia tidak berhijab, roknya mini, apanya? Bisa tak dipastikan dia Islam? Tidak bisa. Islam mereka berislam, tidak. Islam ke Buddha, ke Hindu, ke Buddha kan. Tapi kalau dia berhijab, sudah nampak tandanya. Itu namanya baru artinya identitas yang mengarah kepada titik kebenaran. Itu aja. Nah, tergantung lagi. Jangan sudah pula sekalian. Ada yang seperti itu. Dia berhijab, tetapi dia bersalib. Dan itu terjadi sekarang. Nah, inilah yang diingatkan oleh ayat-ayat ini. Dia mendakwakan dirinya Islam, tapi yang sebenarnya dia bukan Islam. Ya, dia mendakwakan dirinya orang yang soleh, tapi dia orang yang toleh. Kan itu ya. Itu yang sikap orang munafik itu. Dia mendakwakan dirinya orang yang mutakin, tapi sebaliknya. Dirinya, maka Allah mengatakan di sini, alam tara ilal ladzina yaz'umuna. Mereka mendakwakan diri, mengaku dirinya gitu ya, dengan mulut berarti ya. Dengan mulut saja dia mengaku, padahal untuk mengaku beriman itu tidak bisa cukup dengan mulut saja.
Harus anggap 3. Dulu kan pernah kita ceritakan. Kenapa orang yang paling sayang kepada Nabi, orang yang paling banyak jasanya kepada Nabi, keluarga terdekat Nabi yang membesarkan Nabi di waktu kecil, ya, pamannya sendiri Abu Thalib, ya, tidak ada yang tak kenal Abu Thalib, adik ayahnya Rasulullah, ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah. Dia setelah kakek Abdul Thalib meninggal, Nabi bersama Abu Thalib. Maka Abu Thalib cukup terpandang di tengah-tengah kaum Quraisy. Dia menjaga Nabi. Bahkan Nabi Nabi kawin dengan Khadijah itu juga dilakukan oleh Abu Thalib. Jadi semuanya apa sekalian? Dan di saat Nabi kita sudah mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam, orang Arab semuanya menantang, pamannya yang satu lagi menantang berat, Abu Lahab, tapi Abu Thalib diam. Ya? Apa diam? Dia tidak nantang, dia juga tidak ikut. Itu dia. Kalau Abu Lahab apa? Nantang, musuhi kan? Ya jelas-jelas itu kan. Abu Thalib enggak. Diam enggak kan? Kalau Abu Lahab mencaci maki malah. Ya, dicaci makinya Rasulullah. Tabat siada abilah abi hutab. Itu sudah kita tafsirkan. Tapi Abu Thalib enggak. Saya maksudkan contoh beriman itu harus lengkap dengan 3 hal tadi. Tetapi di dalam hatinya, benar juga yang sampaikan Muhammad ini. Gitu ya. Benar ini. Apa yang disampaikan Muhammad ini benar. Mengapa? Ya tapi apa? Dia tidak menampakkannya. Dia tidak memperlihatkannya kepada kaum Quraisy. Karena dia kalau tak lemak cara kita tak lemak kalau ketahuan nanti. Maka diam-diam aja. Dan di waktu dia bersuruh bersyahadat juga dia tidak mau bersyahadat. Tidak ada perkataannya. Dan ini terbukti. Apa buktinya? Buktinya di saat-saat dia sudah berada dalam keadaan sakit hampir meninggal. Atau istilah kita apa? Sakarat ya. Nah, di saat dia hampir meninggal, sakarat, ya Nabi melihat paman sama dengan ayah kan? Dia datang ke rumah. Nabi tahu bahwa pamannya yakin bahwa Muhammad ini Nabi dan dia kan tahu Nabi kan? Karena di waktu itu belum wajib sholat kan? Belum wajib sholat karena sholat itu setelah Isra Mi'raj. Setelah sampai di sana, dilihatnya pamannya terbaring sakit, ya. Orang yang sakaraat itu kan tidak bisa apa-apa, tapi masih jadi sadarnya. Apa kata Nabi waktu itu kepada pamannya? Ya ammi qul qawlan. Pamanku, coba paman ucapkan perkataan ini. Tunjika min azabin nar. Kalau paman ucapkan kata-kata ini, paman selamat dari siksaan api neraka. Coba lihat ya. Karena kan dia belum sholat, belum wajib. Sholat sudah ada, tapi belum wajib. Sudah kan? Diam dia. Ibaratnya Nabi ingin mentalkinkan dia kan, gitulah kira-kira kan. Mentalkinkan kan itu mengajarkan la ilaha illallah, menyelang dia meninggalkan dia sudah yakin. Qul qawlan, katakan ya amin. Sekali dah, diam. Bilang lagi, ya amin. Baca ya amin kan begitunya ya, baca. Nah, tidak bergerak mulutnya. Karena sudah sudah beberapa kali, kemudian karena orang masyarakat tahu Abu Thalib dalam keadaan sakit berat, orang-orang Quraisy jadi kawan-kawannya nunggu di luar, bawa anak naik. Nabi nak kelemahan waktu itu sudah dikatakan terakhir, katakan Muhammad tidak juga. Karena yang ada itu Abu Jahal dan beberapa naik, dia agak sedikit marah, wajah nanya. Sampai di atas rumah, lihat Abu Thalib, Nabi turun, apa kata Abu Thalib? Ya Abu Thalib, hai Abu Thalib, kaulah ikut pula mengkhianati nenek moyang kita, mengikutkan keponakmu yang celaka itu, katanya kan? Karena itu diucapkannya, terdengar oleh Abu Thalib, keluar kata-kata di mulutnya. Ya Abu Jahal, ana ala millati abainal awwalin. Saya tetap mengikuti
apa yang menjadi keyakinan, apa yang menjadi agama nenek moyang kita dari dulu. Setelah itu apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Inilah yang su'ul khatimah. Kenapa? Karena imannya belum jadi. Maka itu Bapak sekalian, secara perbuatan dia sudah Islam, dia secara perbuatan, secara artinya sudah ada. Tapi yang tidak mau dia apa? Mengucapkan. Nah, dia mengucapkan. Tapi ya, sehingga jadi itu. Tapi Nabi tahu, sampai setelah itu saking sedihnya Nabi di waktu itu kan, orang kafir itu kan pasti masuk neraka. Orang kafir sudah pasti masuk neraka. Orang Islam insya Allah masuk surga. Kata-katanya, orang kafir pasti masuk neraka. Kalau orang Islam apa? Insya Allah masuk surga. Kalau dia mau. Kan? Kapan orang Islam mau masuk surga? Kalau dia mau. Ada yang tak mau? Ada. Yang tak mau yang munafik ini. Kan? Benar kan? Pernah tak saya sampaikan hadis Nabi dulu? Kata Nabi, sahabatku, kullukum tadkhulunal jannah. Semua kamu ahli surga, kata Nabi kan? Ya, tenang orang, senang semua kan? Rupanya kata Nabi berkoma ada waktu itu. Illa man aba. Kecuali yang tak mau. Kata sahabat di belakang, mana ada pula ya Rasulullah yang tak mau masuk surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang nak mau ya Rasulullah? Waktu itu langsung Nabi katakan. Nabi pintar dalam bahasanya. Bahasanya bahasa guru. Bahasa orang menyuruh berfikir. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Itu kata-kata hikmah itu. Siapa yang patuh kepadaku, itulah yang masuk surga. Yang tak mau masuk surga itu apa? Man asani, siapa yang mendurhakaiku, siapa yang nak mau ngikutku. Faqad aba, itu secara tidak langsung, tidak galak masuk surga. Maka itu saya katakan sekalian, orang kafir pasti masuk neraka, orang Islam insya Allah masuk surga, kalau dia mau. Kalau dia mau kan? Kalau dia mau bagaimana? Jadilah orang yang patuh kepada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maka itu sebabnya apa? Dulu saya katakan 4 sikap orang beriman. Kalau tadi kan 3 ya. 3 itu apa? Unsur pokok jadi orang beriman. 4-nya apa? Ayat yang saya upayakan mengingatkan kepada ibu ngulang-ulang terus, jangan dalam semalam itu kalau dapat jangan kita tidak baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah kan. Apakah jadi doa, apakah jadi zikir, apakah jadi bacaan solat, silakan apa bacaan. Kenapa? Siapa membacanya dalam satu malam kafatahu. Kenapa? Di dalam ayat 285 ini 4 sikap orang yang beriman. Amanar rasulu. Kan telah beriman Rasul. Contoh iman itu adalah imannya Rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ya, Rasul itu beriman dengan apa yang turunkan ilaihi. Dan apa? Untung di belakang wal mu'minun. Nah, masuk kita kan? Wah, yang Rasul itu telah beriman dengan pedoman diturunkan Allah Al-Qur'an, wal mu'minun dan orang beriman. Orang beriman itu sahabat Nabi. Kemudian tabi'innya, kemudian pengikutnya. Al-mu'minun kita termasuk tak? Masuk kan? Maka itulah wal mu'minun. Nah, sejak Nabi dan seluruh sahabatnya, seluruh tabi'innya dan seluruh yang pengikutnya kita sampai sekarang sampai hari kiamat nanti, dia akan tetap beriman kalau dia masuk ini. Kullun amana billah. Semuanya beriman dengan Allah. Sudah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa kan rukun iman itu ya. Bahwa seorang beriman itu semuanya beriman dengan Allah, semuanya beriman dengan hari akhirat, semuanya beriman dengan kitab, semuanya beriman dengan dengan
Rasul. La nufarriqu baina ahadim min rusuli, tidak kami bedakan nabi ini nabi itu, dia sama-sama Rasulullah. Tapi yang jadi ikutan dan jadi uswatun hasanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulun amana. La nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu. Dan mereka bersikap. Kalau arti aslinya mereka berkata. Orang berkata itu kan bersikap, ya. Apa? Wa qalu. Apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kan 4, tak saya tambah-tambah kan? Bahwa apa? Salah satu sikap orang beriman mau mendengar. Mau tidak dengar, Pak? Kenapa? Kalau itu ayat Al-Quran, kenapa tidak didengar? Kalau itu pelajaran Islam, kenapa tidak didengar? Sami'na. Kalau itu perintah Allah, kenapa tidak didengar? Aqimus shalah, dengar. Ya, wa atu zakat, dengar. Dirikan salat, bayar zakat dia. Kutiba alaikumusiyam, kita dengar kan? Alhamdulillahirabbil alamin, kita dengar. Ar-Rahmanir Rahim, kita dengar kan? Kenapa? Itu ayatmu ya Allah. Itu pedoman hidupku ya Allah. Itu adalah bacaan yang harus kubaca setiap hari ya Allah. Kemudian wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Ya. Yang banyak apa? Kami dengar, kami patuhi, kadang-kadang apa? Kadang-kadang lupa. Kan ini yang maka itu sebabnya al-iman yazid wa yanqus, iman yazid wa yanqus. Di saat seorang mukmin meninggalkan solat, apa dia? Patuh enggak dia waktu itu? Nah, tidak betul lagi kan? Pas datang solat subuh, patuh solat dia. Nah, solat zuhur, solat dia. Solat asar, karena ngobrol ini lupa dia. Tinggal dia. Tidak patuh dia kan? Maka orang Islam itu, orang beriman itu, dia mau dengar, dia patuh, kalaupun juga timbul suatu kelalaian, kesalahan yang tidak apa, maka menimbulkan dosa. Maka kalau dia berdosa, orang beriman itu ghufranaka. Apa itu ghufranaka? Dia cepat minta ampun. Kemudian apa? Kenapa dia? Karena orang beriman itu yakin dia akan kembali kepada Allah. Wa ilaikal, ya Allah kami akan kembali kepada. Kalau aku kembali kepada Allah artinya apa? Saatnya aku akan mati ya Allah. Kalau aku mati aku menghadapmu ya Allah. Apa yang aku bawa? Bagaimana cara aku menghadapmu? Itu orang beriman Bapak Ibu sekalian. Maka itu Rasulullah nekankan baca itu. Jadi dengar yang 4 Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, sudah itu kalau nak mampu kita, Allah tidak memaksa hal-hal yang tidak mampu kita. La yukallifullahu nafsan illa masaha. Artinya apa? Ini sikap orang beriman. Nah, jangan seperti ini. Dia mengatakan beriman hanya dengan perkataan mulut. Hanya yazumun, hanya mendakwakan dirinya. Aku orang iman, aku orang Islam juga. Nah, yang tak lama, aku orang Islam juga kan. Semestinya bukan aku orang Islam juga. Saya orang Islam. Saya orang Islam. Kalau orang Islam, ya patuh kepada Allah. Jangan dakwakan diri aja seperti ini. Ada influencer di zaman Presiden yang ke-7 RI. Namanya Abu apa? Janda ya. Sudahlah Abu Janda, saya tak sesuai. Abu Janda, bapak si janda mungkin ya. Namanya siapa Bapak sekalian? Ya. Dia ikut organisasi pemuda Islam. Dan pakai apa dia? Ya. Tapi rupanya besoknya hari Ahadnya dia pakai baju ada, pakai apanya nih? Ya. Jadi dia yaz'umun. Apa yaz'umun? Hanya mendakwakan diri saja sebagai orang Ini yang diingatkan oleh Allah. Ini ada enggak sekarang? Ada. Banyak kelas yang model ini dulu sekalian. Kalau dari ini bukan di zaman kita. Jadi sejak dulu ada. Sepanjang zaman ini akan ada. Kalau tahu enggak Ibu sekalian, di dalam sejarah, tapi sejarah itu lain sekarang Bu sekalian. Anak-anak sekolah kurang diperkenalkan lagi dengan sejarah yang sebenarnya sekarang. Karena di sekolah itu belajarnya IPS sekarang. IPS itu ilmu pengetahuan sosial secara umum aja. Coba tanya anak-anak sekarang, kerajaan-kerajaan zaman dulu, kerajaan Islam zaman dulu, enggak apa lagi dia. Ya, kalau kita dulu kan enggak apa sekalian.
Karena itu pentingnya sebenarnya. Kenapa? Mendakwakan diri Islam. Coba, kalau ditanyakan, kan kalau di dalam buku-buku sejarah lama, ada. Setelah adanya politik etis Belanda, Belanda mengirim seorang penasihat agama ke Indonesia, seorang yang sudah belajar agama Islam di Leiden, namanya Snog Ogranye. Tidak ada dalam buku sekarang itu. Tidak, siapa Snog Ogranye? Snog Ogranye itu adalah seorang orientalis yang mendalami keislaman di suatu kota di Belanda yang namanya Leiden. Jadi di Belanda itu ada pusat studi Islam secara intelektual. Tapi yang belajar di sana adalah, ada tujuannya belajar di sana adalah Islamologi, Islam sebagai ilmu. Sebagai Islam sebagai ilmu, dan yang banyak belajar adalah para ismolog, orang yang belajar Islam, sehingga dengan Islam itu dia bisa menjadikan alat untuk mengelabui orang Islam. Nah, itulah bukan. Itu yang dikatakan orientalis. Orientalis itu siapa? Orang-orang Barat atau orang-orang Kristen yang mendalami paham hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketimuran. Masalah ketimuran itu banyak masalah Islam, dan itu di banyak kota. Seperti di Belanda ada Leiden, di Prancis ada Sorbonne. Ngomong dalam segi penelitiannya bagus ya, tapi dia tidak mempelajari Islam itu karena ilmunya, karena keikhlasannya, bukan karena imannya, bukan karena agamanya, tapi karena ilmunya yang akan digunakannya untuk menghadapi umat Islam. Itulah Snog Ogranye. Kirim. Nah, oleh disuruh dia sudah bekerja Belanda memberikan beberapa. Kan sejak abad 19 lain politik Belanda. Dia tidak seperti abad di bawah 18. Nah, kemudian apa? Karena orang Islam ini begitu tahu pergi haji juga ya. Pergi haji dengan kapal-kapal Belanda, pergi haji setahun pergi kan. Nah, dia ingin pula neliti itu kan. Akhirnya dia pergi pula haji. Pergi haji, di mana betul kota Mekah itu? Bagaimana Islam itu? Kan ke Mekah kalau tidak orang Islam tidak bisa masuk ya. Kalau Snog Ogranye pasti tidak boleh oleh orang Mekah masuk. Dibuatlah paspornya namanya Abdul Quddus. Siapa namanya? Abdul Quddus. Kalau Abdul Quddus namanya, yakin tak kita Islam dia itu kan? Yakin Abdul Quddus. Al-Quddus Asma'ul Husna. Sudah masuk. Karena orang haji Mekah itu dulu lama sekalian. Paling cepat 6 bulan dan bisa setahun pergi haji. Kenapa? Nunggu kapal barang yang berangkat lagi dari Belanda, mampir di Jeddah, baru ke Indonesia. Maka itu nenek-nenek kita pergi haji dulu 2 tahun, setahun. Ya, sudah. Sehingga dia, karena dia belajar Islam, pura-pura dia. Karena dia orang Barat, dimuliakan. Bahkan dia masih sempat juga pergi ke Kairo. Tapi tiba di Indonesia apa? Dia dapat ilmu baru, bagaimana menghadapi orang Aceh. Waktu itu terjadi perang Aceh dengan Belanda ya. Akhirnya apa? Dengan nasihat Snog Ogranye itu Belanda dapat melemahkan. Walau kata orang Aceh kami tidak pernah dikalahkan Belanda, tapi dapat menghadapi kewalahan, menghadapi nasihat itu. Jadi bukan sejarahnya di sini. Contoh ibu-ibu dan bapak sekalian, orang yang mendakwakan dirinya beriman, tapi yang sebenarnya dia tidak beriman. Dia sebenarnya ingin menjadikan sesuatu yang bertentangan dengan iman itu. Yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dia mendakwakan dirinya beriman denganmu ya Muhammad, beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Dan ini diingatkan oleh Allah. Kalau rahasia Bapak sekalian, ini hanya tahu anak-anak pesantren sekalian. Kenapa kata-katanya dengan yas'umuna? Itu namanya fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan artinya sedang. Ya. Kalau kata kerja fi'il madi itu telah berlalu. Tapi kalau fi'il mudhari' terjadi sekarang dan akan datang. Jadi begitu maka rahasia itu luar biasa ya. Kenapa bahasanya yaz'umun, tidak za'amu atau za'mun begitu kan, tapi yaz'umun. Maka ini menjadi peringatan, hai orang-orang Islam, ingatlah oleh kamu akan ada orang-orang yang mendakwakan dirinya sekarang dan akan datang. Ya.
Tanyalah siapa yang belajar bahasa Arab, nahwu, saraf, apa fi'il mudhari itu fi'lun yadullu ala usuli amalin fi zamanil hadir wal mustaqbal. Suatu kata kerja yang menunjukkan terjadinya perbuatan itu sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kalau begitu, yaz'umuna didakwahkan, yang mendakwakan dirinya beriman itu tapi tidak ada di zaman Nabi, kan gitu ya. Dan ada di zaman yang akan datang. Ada zaman sekarang dan akan ada terus menerus. Lil istimrar, kata orang Arab. Dia berkelanjutan. Jadi tidak pernah habis. Ditangkap ini, muncul. Tangkap ini, habis, muncul kan. Hilang ini, muncul yang baru. Ya. Yakinlah itu sekalian. Jadi, orang mendakwakan dirinya, aku beriman dengan Allah, beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Tetapi di saat ingin dilakukan sesuatu, hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan itu, dia enggan. Nah, kata sebagian ahli tafsir, mengatakan ini sebab turunnya, maka di dalam tafsir itu adanya sababun nuzul. Turunnya katanya, ada seorang yang mendakwakan dirinya tadi berimannya pura-pura baru kan. Waktu itu terjadi pertengkaran dengan seorang Yahudi di Madinah. Ya, sudah tengkar. Ya, kita selesaikan dengan cara lain. Kita cari orang siapa untuk menjadi hakimnya. Semestinya yang Islam tadi mencari hakimnya kepada siapa? Nabi ada di waktu itu kepada ya. Tapi Yahudi tadi, dia Yahudi. Tapi apa? Dia melihat sikap Nabi Muhammad ini bagus. Jadi Bapak sekalian, Nabi itu kadang-kadang dimusuhi, tapi hal-hal tertentu orang kafir itu butuhkan dia. Di Mekah gitu juga. Dia dimusuhi, tapi dia butuh, datang kepadanya. Kata Yahudi tadi, apa kata Yahudi? Ayo kita pergi kepada nabimu. Agar dia, apa cara jalan keluar pertengkaran kita ini. Tapi alladzi yaj'umuna annahum amanu, yang mendakwakan dirinya beriman tadi, tidak usah, tidak usah kita kepada Nabi Muhammad. Kita pergi ke Togut saja. Togut itu adalah orang yang paling disegani Kalau Togut itu artinya kan orang-orang yang penguasa yang kejam gitu ya. Penguasa yang sudah melampaui batas. Artinya kita cari jagoan kota Madinah lah waktu itu kan gitu lah kira kan. Kita pergi sana aja. Tapi tidak disebutkan namanya. Berarti dia Islam, tapi di saat terjadi permasalahan dia tidak mau diselesaikan masalahnya secara ini ada tidak sekarang kan? Banyak sekali. Dia Islam, terjadi masalah, tidak mau diselesaikan cara Islam. Padahal kita sudah katakan tadi, kalau itu dia Islam, timbul masalah, penyelesaiannya sami'na wa ata'na, kan jelas apa saja, selesaikan dengan Islam. Kenapa harus selesaikan apa? So, banyak masalah seperti itu sekalian. Ya. Dia hal-hal yang terjadi, saya contohkan satu sekalian. Ada datang ke Komisi Fatwa Majelis Ulama mengatakan, maaf ini Bu sini. Jadi seorang pejabat dulunya waktu pejabat setelah istri kawin sepenjana, maaf ngomong sudah itu dapat istri yang kedua. Tapi tidak tahu istri yang pertama. Apa namanya itu? Maaf Bu Seri ya. Seri itu artinya tidak seri itu sembunyi-sembunyi. Istri itu artinya sembunyi. Sudah setelah itu bapak ini dengan istri-istrinya punya anak. Istri pertama punya anak. Akhirnya karena dia pejabat cukup banyak hartanya. Setelah pejabat punya hartanya, akhirnya bagaimana? Ninggal. Ninggal. Kalau secara aturan Islam, yang berhak atau waris siapa? Istri pertama, istri kedua sama-sama berhak. Karena dia masih istri yang sah. Ya, yang sah secara agama ya.
Walaupun itu problematika kehidupan hukum di Indonesia itu salah satunya, Bapak sekalian. Dan yang berhak anak kandung kan? Anak kandung dengan pertama, anak kedua. Tengkar. Akhirnya apa? Pergi ke Komisi Fatwa Majelis Ulama. Ya, Majelis Ulama mengatakan waktu kamu kawin siri melalui hakim enggak? Melalui tuan enggak? Ya, resmi secara agama. Ada ya, sudah. Cuma bedanya suratnya yang satu resmi dari KUA, yang satu cukup dana aja kan, itu masalah kan ya. Bertengkar. Setelah tengkar karena tidak bagi harta ini, istri yang pertama, anak yang pernah tidak mau. Ya, letakkanlah kami akui bahwa ibu adalah istri bapa, anak adik adalah anak kami. Tapi secara hukum di Indonesia, bahwa kawin itu sah kalau ada apa? Kalau ada terdaftar. Istri pertama, suami kalau kawin kedua harus ada izin dulu istri pertama. Kan tidak ada. Maka kami tidak adalah. Akhirnya kata, ini kan apa namanya? Contoh, Ibu, itu contoh. Banyak itu bakal terjadi. Banyak terjadi. Ya, di saat-saat hal yang akan merugikan secara materi, dia berelah kepada yang lain. Ya. Dan itulah, maka di sini dikatakan oleh Allah. Ya, maka di dalam Islam ini kita jelas-jelas. Ya. Kalau Islam kembalikan hukum. Kenapa Rasulullah mengatakan begini? Taraktu fikum amrain. Aku titipkan kepada kalian dua aja. Ma in tamassaktum bihima, yang dua ini kalau kalian pegang, kalau kalian pedomani, lan tadillu abada, selama-lamanya kamu tidak akan sesat. Kitabullah wa sunnatur rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Kalau sudah itu kata-kata Allah, sudah itu ya sami'na wa ata'na. Tidak ada katakan, tidak ada lagi cerita yang lain. Ya. Kalau dia beriman, maka kita katakan beriman tasdik, dibenarkan. Nah, kalau dia beriman hanya dengan mulutnya saja, di saat-saat yang akan merugikan secara duniawi, dia berdalih kepada yang lain, ini dia termasuk orang yang sikap yang seperti ini. Ya, sikap orang munafik. Apa sikap munafik? Dia dalam satu segi dia mengatakan beriman, tapi di saat tidak diberlakukan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, dia tidak mau melakukannya. Atau itu, jadi munafik ini kan bisa munafik i'tiqad, bisa munafik amali. I'tiqad, dia kafir. Ya. Contoh yang tadi, orang yang non-muslim pura-pura mendakwakan dirinya sebagai orang Islam. Padahal dia tetap kafir. Tapi ada lagi, dia tetap muslim, dia beriman, tetapi di dalam dirinya ada sikap, sifat orang munafik. Dia muslim, tapi munafik. Oh, itu banyak ceritanya dalam Al-Quran. Ya, banyak ceritanya dalam Al-Quran, sekalian. Dulu, kalau Bapak dan Ibu baru baca aja surah Al-Baqarah, jelas itu. Surah Al-Baqarah itu ayat 1 sampai ayat 6 itu adalah sikap orang beriman. Ya. Ayat 5 sampai dengan ayat 6, 1 sampai 5, 1 sampai 4 adalah beriman, 5 sampai 6 adalah sikap orang kafir. Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu sifat orang kafir. Orang kafir itu cak manapun ngajarnya dia tidak akan mau dengar. Bagaimanapun mengajar orang kafir itu, kenapa? Khatamallah, artinya sudah tertutup. Nah, itu sudah jelas Bapak sekalian. Tapi ada orang yang sebaliknya yang seperti ini. Yazumuna annahum amanu, mendakwakan dirinya beriman. Siapa dianya? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sering tak baca surat ini? Ini sifat disenyalir oleh Allah. Ada sebagian orang, ada sebagian orang sikapnya begini.
Kalau dia menampakkan dirinya, katanya dia beriman. Padahal dia tidak beriman. Maka dia kata, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Sebahagian manusia dia berkata, kami beriman dengan Allah, wa ma, dibantah oleh Allah, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya dalam hati mereka tidak ada kata iman. Ya bagaimana? Dia berpura-pura yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka sengaja menipu orang yang Allah dan menipu orang kan tak saya tambah-tambah itu kan. Itu bunyi ayatnya kan. Apa sikap orang munafik? Berpura-pura, mendakwakan. Apa? Siapa yang seolah-olah dia mengatakan dengan seperti itu Allah bisa ditipunya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Dia tapi dibantah oleh Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang sebenarnya yang ditipunya bukan Allah, yang ditipunya bukan orang beriman, tapi dia menipu diri sendiri. Tapi dia tidak merasakan itu. Jadi kalau mau baca tafsirnya dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20 itulah sifat munafik. Banyak ya. Jadi munafik ini berkali-kali dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran. Di awal Al-Quran sudah begitu. Bacalah sampai akhir. Sampai yakadul barku yakhtafu absarahum, itu sebab orang kafir semua. Orang kafir itu apa? Kalau setelah itu apa? Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Kamu janganlah buat yang tak senonoh ini. Janganlah buat yang merusak-rusak ini. Apa katanya? Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini kan orang baik-baik. Padahal dia orang jahat. Kan jelas. Kami ini orang baik-baik. Tak pada ada orang. Tapi apa? Dia tidak tahu. Yang sebenarnya dia itu apa? Fi qulubihim maradun. Hati mereka marad, sakit. Apa sakitnya? Liver. Tidak. Kalau liver itu urusan dokter ya. Sakitnya apa? Kalbunya sakit. Kenapa sakit? Kalau maradun, fazadahumullahu marada. Allah nambah sakit itu. Kenapa hatinya sakit? Hatinya mendengar hal-hal yang berkaitan keimanan dengan Allah SWT itu menggerutu, benci, sakit. Kalau orang kafir tertutup, tidak bisa masuk lagi ya. Kalau sakit nih kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang tidak. Jadi hati itu jangan sampai sakit, jangan sampai tertutup. Kenapa? Hatinya salim, selamat kan. Maka itu ada kajian apa? Game manajemen hati. Coba lihat selanjutnya Bu sekalian. Orang munafik itu begini. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha'un. Kan dia ayatnya wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sebenarnya kalau dia ketemu orang beriman, kami beriman kan? Jelaslah dalam ayat 2. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tapi setelah dilihat orang Islam tak ada lagi, dia balik kepada kelompoknya apa? Wa iza khalau ila sayatinihim. Mereka sudah berkumpul dengan setan-setannya. Jadi ada manusia setan ya. Itu menunjukkan ada juga manusia setan. Kalau berkumpul dengan orang beriman, kami orang beriman. Tapi orang-orang setan tadi apa? Ya, wa iza khalau ila sayatinihim, kan jelas itu. Apabila berkumpul dengan setan-setan mereka, ya, innama nahnu mustahzi'un. Kami yang main-main aja. Dia beriman tadi kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Masya Allah, banyak ibu dan bapak sekalian. Jadi na'udzubillah. Ya, maka itu sebabnya kita sebagai orang beriman perlu tetap meningkatkan keimanan kita. Banyak hal yang bisa merusaknya. Bagaimana caranya? Ya, kita kaji. Islam itu bukan hanya sekadar kita, saya sudah orang Islam. Tapi Islam itu adalah pakaian kita, perjalanan hidup kita, pedoman hidup kita. Ada yang harus kita ulang-ulang terus, kita pelajari terus, kita tanya. Itu maka dikatakan tadi, kenapa penting pengajian dalam Islam? Kenapa perlu ada? Karena agar kita tahu
Islam itu bukan hanya sekadar apa, Islam itu mengatur pola dan cara hidup kita secara lengkap, kan gitu. Dan itu tidak akan bisa tamat yang kita pelajari. Jangan terjadi orang kafir. Bacalah seterusnya Bapak sekalian. Sehingga mereka itu sama dengan apa? Orang itu menjual petunjuk dengan kesesatan. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Rugi aja dia. Yang dijualnya apa? Emas. Dibelinya dengan apa? Perak. Gitu lah kira-kira. Atau sebaliknya. Islam itu emas. Ya. Atau dibelinya dengan besi. Gitu ya. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Hidayah dijualnya, kesesatan dia belinya. Dijualnya hidayah. Itu kata-kata perumpamaan. Perumpamaan sikap yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Lain di kata, lain di mulut. Nah, maka kalau munafiknya itu amali, dia Islam tapi mengatakan Islam, maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ada 3 tanda orang munafik. Itu hafallah di sini kita ya. Ayatul munafik salasa. Iza haddasa kazzaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza atumina khana. Oh, ini yang paling berat sekarang, Bapak sekalian. Sama dengan ini. Orang yang munafik itu kenapa? Salah. Ada 3 ciri khususnya. Apa ciri khususnya? Apabila ngomong, bohong. Apabila janji, ingkar. Apabila dikasih amanah, khianat. Kalau ini tidak dibaca, sakit kepala sekarang nih Bapak sekalian. Ya. Apa yang terjadi iruk pikuk di dalam dunia perpolitikan kita sekarang apa? Ayat ini yang disinyalir oleh Allah. Ya. Ya, luar biasa Bapak sekalian. Waktu diangkat jadi Jampitsus, apa di kepalanya? Al-Quran. Diangkat jadi bupati? Al-Quran. Diangkat jadi kepala MBG? MBG apa? Dapat MBG? Al-Quran. Saya bersumpah demi Allah. Kan? Jelas itu Bapak sekalian. Tapi baru terjadi apa? Masya Allah. 3 tanda tadi ada enggak pada dirinya? Ada. Ngomongnya bohong. Apalagi yang kedua, saya sepeser pun tidak akan. Tapi rupanya 1 hari 1 M. Kan luar biasa itu. Jadi, na'udzubillah, apabila ngomong bohong. Ini asli nih. Nggak tahu siapa maksudnya itu ya. Ini asli nih. Tapi yang satu DRS, yang satu insinyur. Saya nggak tahu, itu cara nyebut orangnya Bapak sekalian. Ini jajah saya asli nih. Satu DRS, satu. Ya, saya jangan sebut orang. Kita kan contoh, Bapak sekalian. Contoh yang saya maksudkan kan tidak menyelewengkan ayat Al-Quran. Apa yang disinyalir ayat Al-Quran itu begitulah kira-kira Bapak sekalian. Kalau saya nyebut orangnya, dulu saya nantikan. Siapa? Ada enggak orang yang sebut? Banyak. Banyak, Ibu. Banyak sekali. Jadi apa? Sudah darurat kondisi kemunafikan yang ada di dalam struktur kita. Kita bukan darurat narkoba saja sekarang. Yang dikatakan darurat sekarang narkoba. Sekarang banyak daruratnya Ibu sekalian. Darurat narkoba, darurat macam-macam. Darurat korupsi. Luar biasa ya. Dari apa? Na'udzubillah min zalik. Kenapa ini? Karena mereka mendakwakan dia. Jadi, iza hadasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa. Janjinya diingkari. Wa iza tumina. Ini lebih parah lagi. Diberi kepercayaan, dikhianati. Kenapa? Ya, tergiur ya. Tergiur. Jadi,
kita berdoa kepada Allah agar kita hati-hati dalam hal ini. Saya lanjutkan Ibu sekalian. Jadi orang yang munafik itu karena sudah seperti itu, yang penting dia menang duniawiyah, kan gitu ya. Menang duniawiyah, rugi ukhrawiyah. Nggak tahu dia, seolah-olah hidup di dunia aja. Bapak, Ibu kalau sudah ada duit, umpamanya kira-kira emas 1 kilo, duit 3 miliar, mungkin gawainya ibadah-ibadah apa lagi mungkin ya. Ya. Gawainya mungkin, karena diperkirakan 1 kilo emas, 3 M, berapa biaya hidup sehari sampai mati masih cukup kan? Lebih dari cukup kan? Ini yang tersimpan saja di satu rumah ada 74 kilo. Dan itu ada dolar Singapura, dolar juara, Jawanya 450. Itu masih belum cukup. Masih belum? Ya Allah, ya Tuhan. Ya. Berhukum kepada apa? Ya. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Ini ada ayat ini diingatkan oleh Allah. Itu terjadi karena gini. Wa yuridus syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Orang yang sudah terjerumus kepada sifat munafik, terjerumus kepada perbuatan yang jahat, dia masih itu, ada sebabnya. Sebab pertama, iman, tidak benar, karena dia kan. Sebab kedua, di saat keimanan seperti itu, setan pun tidak akan pernah berhenti. Saya ngomong juga, bukan Al-Quran yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Lajulah dikit, tambah lagi, ini masih baca, menangkan balai ini gini kan. Tapi nak ngomongnya dengan apa? Masuk, menelusuk ke dalam tubuh manusia. Karena yang namanya setan itu iblis. Iblis itu, dia adalah makhluk yang paling licik. Makhluk yang paling lihai. Kenapa dia paling licik? Dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia di dalam segenap arah. Dan itu dia sudah bersumpah di hadapan Allah. Ya. Tahu enggak ibu-ibu sekalian? Iblis setan itu dulu dalam surga juga. Ya. Jadi jangan dikira iblis setan itu tidak pernah menikmati surga. Nenek moyangnya juga berada apa? Dalam surga. Iblis dan jin kan? Dulu waktu Nabi Adam sebelum ke dunia, siapa yang di mana dia? Ada di surga. Siapa yang ada itu? Malaikat. Siapa yang ada iblis? Waktu disuruh sujud, malaikat mau. Tapi yang iblis setan apa? Iblis jin setan, aba wastak baru aba itu apa? Enggan dan sombong. Masa kena aku kemudian tak duduk apa? Marah Allah. Marah Allah. Kalau malaikat tunduk dia. Yes, you don't. Allah marah. Begitu. Turun. Berangkat. Nggak boleh di surga aku. Begini itu dia. Itu memang begitu loh bunyinya. Turun aja. Jangan lagi. Kamu nggak berhak tinggal di surga nih. Turun. Tapi apa sekalian? Bayo. Bahasa Belandanya. Bayo. Aku turun. Bayo aku turun. Tapi minta sih kok. Apa mintanya? 2 mintanya. Fanzirni ila yaumi yub'atsun. Biarkan kami hidup sampai hari berbangkit. Artinya, tidak mati-mati. Jadi ada yang ditembak mati terkapar itu tidak benar itu. Karena dalam Al-Quran memang dijawab oleh Allah. Qala innaka minal munzarin. Dijawab oleh Allah. Kalau begitu umurmu panjang sampai hari kiamat. Jadi apa? Yang belum pernah mati sampai sekarang siapa? Jin, iblis. Tidak pernah mati dia. Ada dalam Al-Quran kan? Sudah itu permintaan yang kedua. Di hadapan Allah, di mukanya ada Adam. Adam, fabima aghwaytani la aghyannaka an siratakal mustaqim summa la'atiyannahum baina aydihim wa an sama'ilihim wa min khalfihim wa an sama'ilihim. Hai Adam, begini-gini dia, seorang marah. Hai Adam, fabima aghwaytani, disebabkan engkau aku jadi orang durhaka. Kan itu ya? Awas kau.
Awas, kenapa? Itu bahasanya benar. Awas. La'aghwiyannaka an siratakal mustaqim. Aku bersumpah akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Kalau nggak bisa dari depan, dari belakang. Nggak bisa dari belakang, dari kanan. Nggak bisa dari kanan, dari... Nah, itu maka saya katakan, sekalian, yang paling licik itu siapa? Iblis. Maka iblis itu tidak akan pernah senang kalau orang masih mau berjalan dengan yang benar. Jadi kalau begitu, orang yang munafik, orang yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan jahat itu, yang sebenarnya apa? Di samping hawa nafsu yang ada dalam dirinya, dan keimanan yang kosong dalam hatinya, setan yang tidak pernah berhenti. Kenapa? As-syaitanu fi jism ada kamajril adam, kamajril dam. Itu kenapa dia? Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia sepertinya beredarnya darah. Cobalah yang tahu. Darah itu apa? Darah itu adalah alat hidup kita yang ada ke seluruh tubuh kita. Tidak ada bagian tubuh kita yang tidak ada darahnya. Sampai kuku yang keras ini ada darahnya. Itu darah. Bayangannya kalau begitu apa? Kalau Rasulullah mengatakan yang namanya setan itu akan menyesatkan manusia dengan cara menyelusup ke dalam tubuh manusia, yuwaswisu kan? Yuwaswisu fi sudurin, dari masuk segala arah. Kalau orang sudah dapat, dia terus kan? Tidak bisa pikirkan. Itu saya apa yang saya bicarakan tidak pernah keluar dari Al-Quran. Kalau jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas tidak apa? Kalau di sini ayudil wa yuridus syaitan. Nah, yuridu iya, fi'il mudhari' juga nih. Setan itu sekarang dan yang akan datang, gitu deh. Dari sekarang dan yang akan datang, setan itu ingin kamu jadi sesat. Jadi apa? Tujuan pokok setan menghadapi manusia apa? Manusia ini sesat. Dimulailah dengan Adam. Terpercaya. Tapi untung Nabi Adam segera bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba kita nanya masing-masing. Kira-kira sering tak digoda setan? Jadi kira-kira pernah enggak? Iya, kira-kira. Sedang baca-baca ayat Al-Quran, baru 3 baris. Untuk kan 3 baris, teng bunyi apa? Lagi kan? Ya itu kan, ya, jadi caranya, sebetulnya teng bunyi apa itu biar aja lah, kan hilang di HP itu kan? Apa? Kalau tadinya lah bertekad, aku nak baca Al-Quran 3 halaman jadilah ya. Tapi baru setengah halaman, Sadaqallahul Azim. Coba tanya, apa sebabnya itu sekalian? Malas? Malas ya? Tapi malas ini apa sebabnya kira-kira? Nafsu? Atau ada yang masuk? Ada yang masuk. Ada yang masuk sekalian. Maka itu sebabnya kalau kita nak mulai baca Al-Quran itu apa? Fasta'iz billah minas syaitanir. Itu rahasianya itu. Ada betul ayat. Faiza qara'tal Quran fasta'iz billahi minas syaitanir rajim. Apabila kamu mau baca Al-Quran, maka beristi'azalah. Maka bacalah a'udzubillahi minas syaitanir rajim. Kadang-kadang lah dibaca, masih masuk dia. Lah dibaca masih masuk dia kan? Karena dialah bersumpah. Karena apa? Dialah bersumpah tadi. Itu ada di sumpah tadi ada baca dalam surat Toha ayat belasan gitu, Ustaz. Ya, sumpah dia. Benar, aku tidak akan pernah apa. Maka saya katakan, iblis itu, setan itu adalah makhluk yang paling berpengalaman bagaimana cara menyesatkan manusia, bagaimana cara manusia itu agar jadi munafik, bagaimana cara manusia itu agar menjadi terjerumus kepada perbuatan dosa, bagaimana manusia itu kalau perlu jadi kafir. Maka jangan lupa beristiazah Bapak sekalian. Nah, jadi
ayudilluhum, sehingga kita jadi sesat. Nah, kalau orang sudah begitu, kan ayat 61-nya dikatakan, wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul, dipanggil orang-orang yang munafik ini, mari kita kembali ke jalan Allah, mari kita kembali ke jalan Rasul, kan, sallallahu alaihi wasallam. Ra'aital munafikin, engkau akan lihat orang-orang munafik itu, kata Allah, kata yasudduna anka sududa, dia bukan mendekat, tapi dia menjauh, dia menghalangi diri untuk bisa ketemu denganmu. Al-Quran yang ngomong. Kenapa? Karena setan sudah bersalang dalam dirinya. Maka perbanyaklah diri kita mengingat Allah agar setan itu tidak bersarang, tapi menjauh. Tapi dia tetap akan datang. Cepat usir. Setan itu cepat datang, jangan usir. Tapi ngusirnya dengan datang kepada apa? Kepada orang pintar. Ini ngusir apa? Datang kepada orang pintar. Ngapa? Ngusir setan. Nah, itulah salah lagi. Ngusir setan itu, perbanyaklah ingat Allah. Karena dia, kalau kita diingat Allah, setan itu lari. Maka itu di dalam perjalanan hidup kita ada semuanya zikir. Ada ukapan. Kenapa nak makan baca bismillah agar setan nak masuk, kan? Kenapa nak tidur baca bismillahirrahmanirrahim? Kenapa nak tidur baca qul huwallahu ahad, qul falaq, qul bin nas, kan itu. Itu salah satu penangkal itu. Dia datang juga, tapi agak takut dia. Kenapa azan itu dikumandangkan dengan suara keras? Rahasianya memanggil orang salat, Tapi tahu tidak ibu-ibu sekalian, kalau azan sudah dikumandangkan, setan itu rasanya ditembak dengan api gitu nah. Dia puntang-panting lari. Allahu Akbar, lari dia. Tapi sudah tuh habis. Datang lagi dia. Maka cepat Allahu Akbar. Maka kata Rasulullah, setan itu sifatnya begini. Iza ghafala waswas wa iza zakhara khannas. Kata Nabi. Iblis setan itu dalam diri manusia, kalau kita lalai, lupa kepada Allah, nah, terbawa arus dengan nafsu kita, waswas, dia mulai apa? Mewaswaskan. Wa iza zakarallah, tapi saat itu kita cepat ingat kepada Allah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, kan khannas, dia cepat lagi lari bersembunyi. Mudah-mudahan sekalian, tapi dia tidak akan pernah apa? Dia tidak akan pernah berhenti. Itu katakan Allah, maka itulah yang menyebabkan orang munafik itu dikatakan ia di mulutnya, tidak di hatinya. Kan itu ya? Dia jadi, ya bayar. Salat, ya bayar. Tapi datang, dia tidak salat dia. Ia di mulut, tidak di hati. Itulah munafik kan? Lain di hati, lain di mulut. Kalau dapat, apa yang di hati itulah yang di mulut, keyakinan kita. Harilah jam 9:30, Bu. Saya terlambat tadi beberapa menit. Tapi kalau ada yang nak bertanya 1-2 silakan dulu. Ya, tadi kita boleh diulang kembali nanti surat apa? Surat An-Nisa ayat 60 sampai 61. Intinya adalah sikap. Kenapa saya katakan sikap orang munafik gitu. Kalau sifat banyak lagi. Ini sikap. Ada? Tidak ada Bapak sekalian? Ya, berzikir itu, ibu-ibu sekalian, zikir itu tidak mesti mulut kita terputus baca subhanallah, enggak. Zikir itu artinya kan ingat. Dan di saatnya artinya menyebut. Kalau kita ingat kepada Allah, walaupun tidak nyebut apa-apa, kita ini tidak boleh. Ini sudah, itu terus berzikir kita. Tapi kalau kita sebutkan dengan ya subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, ya. Adapun di saat apa? Di saat kita tergiur dengan anak, cucu, harta, itu naluri manusia yang tidak bisa. Itu perhiasan hidup. Perhiasan hidup yang apa? Yang luar tidak bisa, itu anugerah Allah. Ya, karena waktu habis ini. Kalau mau lihat, itu lihat surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah.
Ya. Zuyinat artinya perhiasan hidup. Dihiasi hidup manusia itu. Jadi itu anugerah yang sebenarnya sekalian. Boleh, bukan tak boleh. Dan kenapa? Apa perhiasannya? Hubus syahwat. Manusia punya nafsu. Nafsu makan, nafsu biologis. Itu boleh, tak apa-apa. Luar biasa itu sekalian. Bukan dilarang dalam Islam. Maka dia nafsunya dia sudah salurkan. Tapi bagaimana cara ingatnya Allah? Ada aturannya. Kamu kalau punya apa? Kalau misalnya kawin. Ya. Kalau apa gini? Ada aturannya. Boleh. Oh, manusia ingin punya kekayaan, hubus syahwati minan nisa wal banin wal anak syahwat punya anak, sudah nafsu punya anak, apa lagi? Harta ya. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak wal qanatiril muqantarah, harta yang berpeti-peti begitu nah. Ya. Ada rumah, ada mobil, ada duit, ada ini, ada boleh, bukan tak boleh Bu sekalian. Itu perhiasan hidup. Hubusah minaz zahab wal fiddah. Kenapa disebut zahab dan fiddah? Karena secara yang bisa menjadi ukuran keuangan itu adalah emas dan perak. Boleh manusia. Sudah silakan kata Allah. Tapi yang tidak boleh apa? Jangan itu memalingkan dirimu dari Allah. Ya. Oh, kalau di dalam Al-Quran banyak lagi bukan? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu, istrimu, hartamu fitnah. Coba lihat. Dalam satu segi dia zinatul haya, perhiasan hidup ya. Tapi dalam ayat lain dikatakan ada apa? Fitnah. Fitnah ini dua makna. Fitnah yang bisa membawa kehancuran dan kecelakaan, fitnah yang bermakna ujian. Ya boleh kita cinta cinta seorang suami kepada istri kepada suami itu naluri yang tidak bisa dihindarkan, dan itulah anugerah kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Cinta inama amwalukum wa aulad, harta, cinta kepada harta boleh dengan syarat kamu tahu ketentuan-ketentuan harta yang telah dijelaskan oleh Allah kan. Islam ini tidak pula menghalang sebetulnya. Jadi maka ada keseimbangan itu sekalian. Dalam satu segi ini kebutuhan. Wauladukum anak. Sudah ada anak lagi ke cucu. Bahkan katanya dibanding kepada anak, aku sekarang lebih senang kepada cucu. Ya karena nak pacak lagi nyayangi anak. Karena anak sudah disayang oleh suaminya kan. Benar ya? Itu naluri manusia. Kalau ibu pernah cucung, sayang kepada anak, sayang kepada cucung. Kenapa anak? Karena tidak bisa dilampiaskan lagi kepada anak. Kenapa? Kalau dia perempuan, anak itu sudah punya suami. Kalau dia laki-laki, anak itu sudah punya. Tinggallah si cucung kan. Maka kata orang, segala-galanya dimakannya dikit, ini tinggal cucung dikit. Ini benar, itu tidak bisa rahasia lagi kan. Jadi itu boleh, bukan tak boleh. Tapi maka disinilah manajemen tadi. Nah, pada ilmu manajemen itu ilmu Islam yang sebenarnya. Bagaimana kita memanage kehidupan kita. Kalau hal-hal yang sudah membawa disebabkan anak harta ini akan terpengaruh dengan setan, cepat tinggalkan. Ya, cepat alihkan, bukan ninggalkan, alihkan. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah lewat waktu itu ya, cukup satu pertanyaan Ibu ya. Ya, saya mohon maaf kalau hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah kita minta ampun. Semoga kita tetap menempuh perjalanan hidup ini dengan benar dan lurus, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.